Hai semuanya, kenalin nama aku Karen. Seperti yang udah kalian lihat dari judul, di video kali ini aku pengen ngebahas tentang medical check-up. Nah, medical check-up ini kan salah satu persyaratan wajib atau penting banget bagi kalian yang mau kuliah di luar negeri, karena untuk bikin visa student kita harus melakukan medical check-up. Nah, medical check-up itu apa sih? Jadi dalam konteks visa pelajar, medical check-up adalah pemeriksaan kesehatan yang diwajibkan oleh negara tujuan untuk memastikan bahwa calon pelajar satu, tidak menderita penyakit menular berbahaya, yang kedua, tidak akan menjadi beban besar bagi sistem kesehatan negara tersebut. Jadi intinya medical check-up ini dilakukan supaya tahu apakah kita sebagai pelajar itu fit atau malah sakit-sakitan saat belajar di sana. Karena kan nggak mungkin kita sakit-sakitan terus belajar di negara lain gitu guys ya. Dan aku juga mau disclaimer dulu, semua hal yang aku jelasin di video ini tuh bakal based on pengalaman pribadi aku. Jadi mungkin bakal beda sama orang lain karena tiap negara tujuan itu punya kebijakannya masing-masing. Kalau aku sendiri kan, negara tujuan aku adalah Kanada. Jadi mungkin bagi kalian yang mau ke Australia, ke UK, dan negara lain itu mungkin bisa aja tuh berbeda prosesnya dari aku. Jadi aku mau disclaimer dulu ya guys. Dan tanpa lama lagi kita langsung mulai aja ke videonya. Oke, pertanyaan paling sering ditanyakan orang adalah kapan kita harus melakukan medical check-up. Nah, sebetulnya tuh nggak ada kayak angka fixnya sih kapan kan harus melakukan medical check-up. Tapi kalau dari pengalaman pribadi aku sendiri, aku waktu itu lakukan medical check-up di tanggal 10 Juni 2024 dan aku berangkat ke Kanada itu tanggal 27 Agustus 2024. Jadi kayak ada jangka waktunya tuh sekitar 2,5 bulan. Tapi perlu digarisbawahi 2,5 bulan itu cukup mepet sih kalau dibandingkan teman aku yang lain. Jadi lebih cepat tuh lebih baik gitu. Kalau buat visa Kanada sendiri, kalian tuh bisa melakukan medical check-up tuh ada dua tipe nih. Yang pertama tuh adalah upfront medical check-up. Jadi upfront medical check-up ini dilakukan sebelum kalian submit aplikasi visa kalian. Itu yang dilakukan sama aku. Karena kalau di Kanada sendiri kita itu butuh yang namanya IME. Jadi IME itu adalah Immigration Medical Examination. Jadi intinya tuh kayak nomor ID gitu lah, nomor ID yang dipakai buat medical check-up. Nah, kalau kalian belum submit aplikasi visa kalian tuh pasti nggak bakal dapet IME. Nah, kalau nggak dapet gimana kak? Kalau nggak dapet, kalian nanti tinggal minta aja ke rumah sakit tempat kalian melakukan medical check-up. Nanti bakal dibikinin sama rumah sakit ya, gitu ya guys. Sedangkan yang kedua adalah pada saat kalian sudah submit aplikasi visa kalian. Nah, kalau kalian udah submit aplikasi visa kalian, itu kalian otomatis bakal dapat IME dari IRCC. Jadi IRCC itu secara singkatnya adalah lembaga pemerintah yang mengatur semua urusan imigrasi, visa, pengungsi, dan keluarga negaraan di Kanada. Jadi kalian tuh bakal dapat email langsung dari pemerintah Kanadanya. Nah, email itulah yang nanti kalian bawa pada saat melakukan medical check-up gitu. Nah, tapi aku tetap saranin kalian itu submit aplikasi visa dulu baru ngelakuin medical check-up. Kenapa? Karena kalau kalian melakukan upfront medical check-up, kalian tuh bisa aja dapat nomor emailnya tuh double. Satu dari rumah sakit ya, satu dari lembaga pemerintahan Kanadanya gitu. Kalau misalkan dapat nomor double yang ada tuh aplikasi visa kalian tuh malah makin mundur gitu, malah makin lama keluarnya tuh. Jadi aku tetap saranin sih lakuin setelah kalian submit aplikasi visa. Cuman tetap tergantung sama preferensi masing-masing sih, itu ya guys. Oke, selanjutnya pertanyaan mungkin dari banyak orang adalah apakah kita bisa melakukan medical check-up di rumah sakit mana aja? Jawabannya tuh enggak ya guys, karena aku sendiri tuh di dekat rumahku ini tuh ada rumah sakit yang kayak cuma 5 menit nyampe, tapi sayangnya tuh rumah sakit ini istilahnya tuh tidak eligible untuk melakukan medical check-up di negara Kanada. Oh ya, by the way, tiap negara itu juga punya masing-masing rumah sakitnya gitu, jadi bisa aja rumah sakit negara tujuannya Kanada tuh beda sama orang yang mau medical check-up ke Australia atau ke UK. Jadi make sure kalian lihat dulu apakah rumah sakit yang kalian tuju itu tuh eligible untuk melakukan medical check-up gitu. Kalau aku sendiri, negara tujuan aku kan Kanada. Waktu itu aku sih medical check-up di rumah sakit Premier Bintaro. Karena itu kebetulan tuh rumah sakit yang paling dekat sama tempat tinggalku. Gitu ya guys. Nah, selanjutnya dokumen apa aja sih yang perlu kita bawa pada saat melakukan medical check-up?
Nah, ini aku sambil baca ya guys dari HP karena jujur aku udah nggak hafal. Dan ini aku ngambil dari website Rumah Sakit Premier Bintaro. Jadi bagi kalian yang mau ke Kanada, kalian tuh harus bawa yang pertama adalah paspor kalian. Paspor yang masih berlaku. Atau KTP asli kalau misalnya belum punya paspor. Yang kedua, aplikan yang sudah berusia 6 tahun ke atas harus ada vaksinasi COVID-19 minimal 1 dosis. Yang ketiga, wajib membawa sertifikat vaksin COVID-19 dosis lengkap. Di print out di kertas ukuran A4 posisi landscape masing-masing 1 lembar untuk 1 vaksin. Abis itu, kita juga diminta untuk bawa sertifikat vaksin selain vaksin COVID-19 jika ada. Abis itu, kita juga disuruh membawa email number dari Kedutaan Kanada. Kalau misalnya udah punya, tapi kalau misalnya belum, bisa minta dibuatkan. Abis itu, kita juga disuruh bawa kacamata, kalau misalnya kita pakai kacamata. Gitu ya guys. Abis itu sisanya sih sebetulnya kayak cuman kondisi-kondisi tertentu aja bisa kalian baca sendiri. Jadi kira-kira itu yang penting. Oh ya, aku juga mau disclaimer lagi, tiap negara tuh juga punya persyaratan dokumen yang masing-masing ya guys. Jadi make sure kalian tetap baca dokumen apa yang harus kalian bawa untuk masing-masing negara tujuan. Oke? Oke, untuk proses medical check-up sendiri, ini aku ceritain based on pengalaman pribadi aku ya. Jadi hal pertama yang mesti kalian lakukan adalah booking jadwal medical check-up di website rumah sakit yang kalian tuju. Kalau aku kan di Rumah Sakit Premier Bintaro, jadi aku booking dulu jadwal di website Rumah Sakit Premier Bintaro. Nanti aku bakal taruh di link description di bawah. Jadi ini aku bakal booking dulu sesuai tanggal yang cocok sama aku. Abis aku udah booking dan udah kayak terconfirm gitu, aku bakal datang di tanggal segitu. Ya udah, aku tinggal nunggu tanggal tersebut datang dan aku akan datang ke rumah sakit itu sesuai dengan tanggal yang sudah aku pilih. Nah, begitu aku sampai di rumah sakitnya itu, aku bakal kayak ke ruangan medical check-up ya. Di situ kan ada resepsionis. Nanti aku bakal kasih dokumen yang tadi aku udah sebutin ke petugas medical check-up-nya. Nah, setelah udah kayak dicek-cek itu dokumen kita tuh bakal dapet kayak semacam gelang gitu. Aku jujur sampai sekarang nggak tahu itu gelang buat apa, tapi intinya kita bakal dapet semacam gelang gitu. Sama 1 lembar kertas. Intinya 1 lembar kertas itu tuh isinya tuh kayak list-list proses tahapan medical check-up yang bakal kita lalui. Jadi nanti intinya ketika kita udah selesai lakuin satu proses, bakal di checklist gitu. Jadi kalau misalnya semuanya udah di checklist, nanti di akhir kita bakal kasih lagi ke petugas ya. Intinya kayak gitu sih guys. Abis kita dapet gelang sama selembar kertas itu, kita bakal disuruh petugas medical check-up-nya buat foto gitu. Kita bakal difotoin. Abis udah difoto, kita bakal disuruh buat ganti baju. Ganti baju medical check-up. Atau bajunya tuh mirip kayak baju pasien gitu guys. Baju pasien rumah sakit. Nah, nanti kita juga diminta buat ngelepas semua perhiasan kayak kalung, jam tangan, gelang, dan perhiasan lainnya. Pokoknya semuanya dilepas deh gitu. Abis itu kita kalau nggak salah sepatunya pun juga kita ganti sama sepatu yang disediain di sana. Nah, abis itu semua barang-barang kita itu bakal kita taruh di locker. Nanti bakal dikasih kok locker sama kuncinya. Jadi aman kok barang-barang kalian. Nah, abis kita udah siap-siap nih, udah ganti baju, udah naruh-naruh barang di locker, kita bakal disuruh tunggu di ruang tunggu gitu. Nanti kita bakal dipanggil sesuai dengan instruksi petugas medical check-up ya. Nah, abis itu kan aku nunggu kayak cepet sih, lumayan cepet sih nunggunya. Abis itu aku dipanggil buat tahap yang pertama, yaitu tahap screening kesehatan awal. Jadi di tahap screening kesehatan awal tuh kita tuh kayak cuma disuruh ukur tinggi badan, berat badan, sama tekanan darah kita. Kalau nggak salah sih cuman itu doang sih guys. Pokoknya bener-bener super cepet banget sih yang screening kesehatan awal. Nah, abis udah selesai semua tahap screening kesehatan awal, aku disuruh balik lagi ke ruang tunggu. Abis itu next, aku lanjut ke tahap proses medical check-up selanjutnya, yaitu pemeriksaan laboratorium. Jadi pemeriksaan laboratorium itu kalau nggak salah, hal pertama adalah, jadi kan ada dokter. Nah, aku disuruh duduk, abis itu darah aku diambil, kayak di bagian sini gitu, diambil. Pakai kayak jarum gitu, ditusuk. Kalau ditanya sakit gak, jujur, jarumnya sih kerasa pas masuk, tapi bukan sakit yang sampai kayak, aduh mau mati, nggak sampai kayak gitu. Karena menurut aku masih bisa ditoleransi lah rasa sakitnya. Kalau disuruh rate mungkin 3/10 rasa sakitnya, jadi kalian gak usah takut. Pokoknya begitu darahnya saya diambil, ya udah nanti dikasih kayak kapas gitu sama dokternya. Abis itu aku lanjut tes urin, jadi nanti sama dokter itu juga bakal dikasih kayak 1 botol kecil. Kita nanti suruh ke toilet gitu buat kayak naruh urin kita di dalam botol kecil tersebut. Abis itu ya udah kita kasih ke dokternya kalau udah selesai gitu.
Jadi itu buat tes laboratorium, seingat aku ya, kayak gitu. Abis itu udah selesai, aku balik lagi ke ruang tunggu. Abis itu tahap medical check up yang ketiga yaitu pemeriksaan mata. Nah, pemeriksaan mata ini sendiri tuh awalnya aku takut gak lolos guys. Kenapa? Karena mata aku sendiri pun ada minusnya gitu. Aku pikir aku gak akan lolos kan, karena mata aku tuh gak sehat gitu. Tapi ternyata pemeriksaan mata ini itu tuh bener-bener sama persis kayak kalian meriksa mata di optik gitu. Jadi kayak bakal ada teks yang isinya huruf dari yang paling gede sampai paling kecil. Abis itu kita suruh baca. Nah, selama proses bacanya ini kita bakal gunain kacamata bagi kalian yang punya kacamata. Jadi aku pakai kacamata pribadi aku, terus nanti dokternya nyuruh aku buat ngebaca huruf-huruf di sana gitu. Pokoknya intinya kayak cuman baca huruf aja sih. Kalau misalkan yang minus, makanya jangan lupa buat bawa kacamata ya gitu. Abis itu aku juga lupa sih ada tes buta warna atau enggak, tapi intinya yang aku inget sih cuman kayak tes baca huruf aja sih guys gitu. Pokoknya ini juga super cepet banget tes pemeriksaan mata gitu. Oke, jadi tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan di ruangan radiologi. Untuk pemeriksaan di ruangan radiologi ini sendiri sih cukup singkat ya guys, dan jujur nggak kerasa. Jadi intinya tuh kan cuman perlu ikutin instruksi petugas medical check up aja sih guys. Pokoknya waktu itu aku kayak disuruh masuk ke ruangan gitu. Abis itu aku disuruh ikat rambut gitu ke atas. Karena kan bagian belakang kita kan mau di scan kan. Jadi supaya rambut aku nggak ikutan ke scan, jadi aku harus kayak ikat rambut. Abis itu nanti petugasnya bakal nyuruh kita kayak, aku lupa ya, kayak posisi semacam pegang pinggang atau kayak apa, aku jujur udah lupa. Abis itu nanti kayak bagian belakang kita di scan gitu supaya paru-parunya tuh kelihatan. Intinya kayak gitu aja sih guys. Abis itu ya udah deh, aku disuruh keluar dan disuruh nunggu lagi di ruang tunggu. Intinya sih kayak gitu doang. Dan sekarang kita ke tahapan terakhir, yaitu tahapan pemeriksaan fisik sekaligus konsultasi dengan dokter visa. Nah, buat tahapan pemeriksaan fisik ini, jadi yang pertama adalah kalian bakal ketemu sama dokternya. Nanti dokternya itu bakal nyuruh kita buat lepas semua pakaian kita kecuali pakaian dalam kita. Dan ini tenang aja guys, kalau misalnya kalian cewek, dokternya itu bakal cewek. Kalau misalnya cowok, dokternya itu bakal cowok. Jadi super aman. Jadi habis kita udah lepas pakaian kita, dokternya itu bakal kayak meriksa fisik kita dari atas sampai bawah, kayak apakah ada luka atau semacamnya. Habis itu aku juga kayak dites kayak peka terhadap rangsangan. Jadi intinya kayak lutut aku kayak digetok-getok gitu pakai palu kecil. Kalau misalnya orang yang peka terhadap rangsangan kan lututnya bakal bereaksi kan. Nah intinya sih kayak gitu sih guys dokternya. Abis itu pokoknya dicek lah fisik kita. Abis itu kita disuruh pakai baju lagi, baju medical check up. Abis udah selesai nanti kita bakal kayak konsultasi gitu sama dokternya. Jadi dokternya tuh kayak depan kita, kayak one-on-one counseling gitu. Dokternya tuh bakal nanya-nanya kayak, kamu ada penyakit diabetes gak? Kamu ada riwayat penyakit TBC gak? Kamu ada penyakit asma gak? Dan semacamnya. Pokoknya ditanya-tanyain. Terus dokternya juga nanya kayak, kamu ada keluhan gak? Rasa sakit di mana gitu. Pokoknya kayak bener-bener kayak konsultasi gitu lah guys. Pokoknya setelah udah kayak tanya jawab gitu sama dokter visanya, kita bakal disuruh keluar dan tahapan medical check up pun selesai. Karena seperti yang aku bilang kan di awal tadi kita kan dapat selembar kertas kan. Nah karena aku udah nyelesain semua tahapannya, jadi proses-proses yang ada di kertas itu pun udah kayak di checklist semua. Abis itu aku langsung kasih kertas itu ke bagian resepsionisnya. Abis itu udah deh selesai. Abis itu tahap terakhir tinggal perlu bayar doang gitu. Oh ya, buat hasil medical check up-nya sendiri, jujur sampai detik ini pun aku nggak tahu hasil medical check up aku kayak gimana. Karena emang nggak dikirim ke kitanya pribadi, tapi langsung dikirim ke pemerintah Kanadanya sih setahu aku. Jadi emang kayak kita tuh nggak bakal tahu sih hasil medical check up kita tuh kayak gimana. Cuman kita tuh bakal dapat kayak satu PDF gitu yang isinya bahwa kita sudah complete medical check up. Nanti bakal dikirim ke email kalian masing-masing gitu ya guys. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin yang paling sering ditanya juga adalah berapa sih biaya untuk medical check up visa student? Jawabannya adalah tergantung negara tujuan kalian masing-masing gitu. Karena tiap negara tuh juga beda-beda ya guys biayanya. Kalau buat di negara Kanada sendiri, sebenarnya aku udah lupa sih aku bayar berapa. Cuman kalau aku lihat di website ya Rumah Sakit Premier Bintaro, untuk pembuatan medical check up ke Kanada itu tuh butuh biaya sekitar 2,2 juta. Jadi mahal ya guys gitu. Jadi make sure kalian tuh lolos tahapan medical check up. Kalau enggak menurut aku sayang aja sih duitnya. Itu sih guys. Jadi tetap lihat negara tujuan kalian masing-masing. Oke?
Oke guys, jadi itu dia semua proses medical check up yang udah aku lalui. Sekarang mungkin lebih ke tips and trick caranya aku lolos tahapan medical check up ya untuk pembuatan student visa. Sejujurnya aku jujur nggak tahu sih aku ngapain sih sampai aku bisa lolos medical check up. Tapi intinya yang jelas bagi aku yang pertama itu make sure kalau kalian datang ke tempat medical check up, kalian tuh dalam kondisi yang fit. Karena at that time aku tuh kayak agak radang gitu sebetulnya guys. Karena aku radang makanya proses medical check up aku tuh sempet diundur gitu ke tanggal yang lain gitu. Karena aku sempet lagi sakit radang gitu. Jadi make sure kalian tuh datang bener-bener dengan kondisi yang fit. Terus yang kedua, ini sebenarnya tips dari teman-teman aku juga yang kuliah di luar negeri, yaitu jangan makan atau puasa selama 8-12 jam sebelum melakukan medical check up. Kalau aku sendiri kan medical check up sekitar jam 7 sampai 8 pagi gitu, aku lupa datangnya sekitaran jam segitu. Aku tuh terakhir makan tuh malam ya gitu, kayak jam 6 malam. Abis itu aku nggak makan lagi sampai pagi, sampai medical check up selesai. Intinya tuh jangan makan sih kalau kata temanku gitu, supaya kayaknya gula darah kalian tuh nggak naik. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, jangan lupa juga minum. Kalian emang kayak disarankan nggak makan, tapi kalian tetap harus minum karena kan kita bakal tes urin kan nanti. Jangan sampai urin kalian tuh nanti warnanya kuning, karena kalau kuning itu kan berarti dehidrasi. Makanya make sure kalian tuh banyakin minum lah sebelum melakukan medical check up. Itu yang ketiga. Terus yang keempat adalah jangan begadang guys. Kayak sehari atau bahkan pas di seminggu sebelum medical check up tuh jangan begadang guys, supaya tubuh kalian tuh kelihatan seger gitu pas medical check up itu. Terus mungkin yang terakhir dari aku adalah ikutin aja sih guys semua instruksi dari petugas medical check up di sana gitu. Sisanya sih ya kayak kalian lakuin gaya hidup sehat aja sih. Itu sih kalau dari aku pribadi. Jadi kira-kira itu buat tips and trick cara lolos medical check up. Oke guys, jadi itu dia buat video pengalaman aku selama medical check up untuk pembuatan visa student. Kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut tentang proses medical check up atau hal lainnya, feel free buat hubungi aku di sosial media aku di sini. Oke guys, I think that's all buat video kali ini. Thank you guys yang nonton sampai akhir. Dan good luck buat kalian semua yang lagi mau melakukan proses medical check up. Dan semoga visa kalian diterima ya. So that's all, and see you guys on the next video. Bye bye!